Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk berkumpul kembali setelah di bulan yang lalu kita libur karena bertepatan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah di bulan ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka mengkaji dan membahas hadis-hadis yang dikutipkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu bab yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan beliau berikan judul bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim wasyafaqatu alaihim wa rahmatuhum. Bab yang membahas tentang perintah untuk memuliakan kehormatan orang-orang muslim dan memuliakan hak-hak mereka dan berlemah lembut kepada mereka serta berkasih sayang kepada mereka. Jadi ada 4 perkara di sini oleh Al-Imam An-Nawawi disebutkan di dalam judul bab. Yang jelas di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita tentang perintah. Yang pertama, perintah untuk menghormati, memuliakan kehormatan seorang muslim. Kenapa saya pilihkan bab ini untuk majelis kali ini? Karena kita melihat di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, menguji sebagian kaum muslimin dengan perpecahan, berbeda pendapat, kemudian berseberangan, berbeda pilihan, kemudian berseberangan, berbeda ideologi, kemudian berseberangan, berbeda kelompok, berbeda bendera, kemudian berseberangan, tidak berteguran, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu kiat untuk kita bisa bersatu di dalam barisan kaum muslimin, agar kita bisa berpegang teguh dalam persatuan kaum muslimin, kiat-kiatnya adalah 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Kiat yang pertama, kita diperintahkan untuk memuliakan kehormatan orang-orang muslim. Kalau kita memuliakan kehormatan orang-orang muslim, menghargai kehormatan orang-orang muslim, saudara kita sesama muslim, ini merupakan salah satu langkah di mana kita bisa menyatukan barisan
kita sebagai kaum muslimin. Karena ketika terjadi perpecahan di antara umat muslim, masing-masing kubu yang bertikai, masing-masing kubu yang berpecah, salah satu upayanya untuk mengalahkan kubu yang berseberangan adalah dengan cara menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, membuka aib-aibnya, membuka masa lalunya yang mungkin bisa jadi sudah ditinggalkan jauh-jauh. Masa lalunya yang dahulu mungkin dia nakal, dia tidak baik, kemudian dia bertaubat, kemudian dia meninggalkan jauh-jauh masa lalunya yang tidak baik, kemudian dibongkar lagi. Ini yang terjadi di masa sekarang ini seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini, untuk membongkar aib sesama saudara kita itu gampang melalui media sosial. Untuk mencari-cari celah, mencari-cari kesalahannya gampang, terus kemudian mempublikasikannya pun gampang. Siapapun sudah bisa melakukan itu. Nah, jadi memuliakan kehormatan orang muslim ini bertolak belakang dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kalau seseorang yang bertikai, seseorang yang berpecah, ini cenderung menjatuhkan kehormatan lawannya, maka ini yang harus kita tinggalkan. Dengan cara untuk memuliakan, menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, menjaga hak-hak mereka. Menjaga hak-hak di sini yang dimaksud adalah tidak berlaku zalim kepada kaum muslimin yang lain. Tidak berlaku zalim terhadap kaum muslimin yang lain, perlakukan mereka sesuai dengan yang layak bagi mereka. Bermuamalah dengan kaum muslimin sesuai dengan apa yang pantas untuk kita tampilkan di hadapan saudara-saudara kita. Artinya, poin yang kedua ini, perkara yang kedua ini merupakan langkah untuk meninggalkan atau menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku zalim terhadap saudara-saudara kita. Dua perkara yang terakhir, asyafaqah sama rahmah, ini beda-beda tipis. Asyafaqah alaihim maksudnya berlemah lembut kepada kaum muslimin, dan rahmatuhum berkasih sayang kepada kaum muslimin. Ini merupakan langkah berikutnya setelah kita memuliakan kehormatan saudara kita, maka secara tidak langsung memuliakan kehormatan saudara kita itu merupakan sebab untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Karena kebalikannya itu akan menimbulkan rasa benci. Menjatuhkan kehormatan saudara kita itu akan mengakibatkan rasa benci, sedangkan memuliakan kehormatan saudara kita akan mengakibatkan rasa cinta dan kasih sayang, dan ini akan bertolak belakang. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, seorang yang beriman terhadap orang yang beriman atau saudara seiman yang lainnya, ini bagaikan sebuah bangunan. Kalbunyan, bagaikan sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'do, yang mana bangunan itu akan saling menguatkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, akan saling menguatkan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampukkan kedua tangannya ini, wasyabbaka baina asabi'ihi, seperti ini.
untuk menampilkan atau menampakkan di hadapan para sahabat, seharusnya kita itu sesama mukmin harus seperti ini, merangkul, kemudian erat ikatannya, bukan seperti ini. Itu kemudian diibaratkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu metode mengajar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa metode tersebut? Yaitu mempermisalkan atau mengibaratkan satu perkara dengan perkara yang lain untuk memperjelas kedudukan dari perkara itu. Memberikan satu ibarat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hubungan antara kaum muslimin, hubungan antara kaum mukminin diibaratkan seperti sebuah bangunan. Kalau kita lihat sisi-sisi persamaannya, ini bisa kita bahas di sini. Ini yang menarik ketika kita mempelajari hadis yang isinya itu adalah kalimat-kalimat pengibaratan. Masalul itu yang menarik di situ adalah salah satu sisi menariknya adalah kita bisa mempelajari di mana sisi kesamaan, mana perkara-perkara yang disamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu perkara dengan perkara yang lainnya. Kita lihat dulu dari sisi atau bangunan yang biasanya suatu bangunan itu terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda, tapi dia bisa bersatu, bahkan dia bisa saling menguatkan. Itu kan bangunan yang ada di zaman sekarang. Bagaimana bangunan yang ada di zamannya Nabi Hud? Bagaimana bangunan yang ada di zamannya Nabi Nuh? Nabi Hud, bangunan-bangunan rumah yang ada di zamannya Nabi Hud itu kan agak berbeda dibandingkan bangunan yang ada di zaman sekarang. Bangunan yang digunakan oleh kaum 'Ad di zamannya Nabi Hud itu mereka menggali atau memanfaatkan bukit-bukit yang terbuat dari batu. Kemudian mereka gali yang galiannya itu nanti membentuk suatu lorong seperti bolongan, disitulah mereka tinggal. Jadi cara mereka membangun rumah tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mereka temukan bukit batu, terus kemudian mereka pahat, mereka lubangi, mereka tinggal di dalam lubang-lubang tersebut. Sebenarnya sama, bukit dari batu itu juga merupakan komponen-komponen satuan dari komponen-komponen yang berbeda. Di situ ada batu, minimal di situ ada batu, ada pasir. Karena bukit batu itu berdiri di atas padang pasir. Nah, jadi kalau mau dikatakan dulu kan bangunan di zamannya Nabi Hud itu tidak seperti bangunan di zaman sekarang. Sebenarnya sama saja karena dia juga merupakan bangunan yang berdiri, bangunan yang dibuat dari komponen yang berbeda. Terlebih bangunan yang ada di zaman sekarang ini. Sisi persamaannya dengan kaum mukminin adalah kita sebagai kaum mukminin, sebagai orang yang beriman, Allah ciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda. Sama seperti perbedaan yang terjadi di dalam bangunan ini. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada kayu, ada kaca, ada cat, dan seterusnya. Ada lampu. Kita pun sama, kita sebagai manusia Allah ciptakan dengan wujud dengan kondisi yang berbeda-beda, tidak sama rata semuanya. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang penyabar, ada yang pemarah, ada yang kuat, ada yang tidak terlalu kuat fisiknya, ada yang mahir, ada yang cerdas otaknya secara akademik, ada yang cerdas secara sosial, dan kecerdasan itu kan terbagi-bagi lagi.
Ada yang cerdas secara akademik, dia hafalannya banyak, luar biasa, kalau dikasih pelajaran cepat masuknya dan cepat nangkapnya, cepat pahamnya, tapi dia suka menyendiri kan, sulit untuk bergaul dan seterusnya. Di satu sisi ada orang yang mungkin secara akademik kecerdasannya di bawah rata-rata, kalau diajari sulit betul, sulit memahami, sulit menangkap dan seterusnya, tapi dia punya kecerdasan secara sosial, dia gampang bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kan berbeda-beda kondisi manusia. Dengan perbedaan ini seharusnya manusia itu bisa bersatu di dalam perbedaan. Dengan kondisi yang berbeda-beda seperti ini, seharusnya kita sebagai umat mukmin, meskipun berada dalam kondisi-kondisi yang berbeda, kita bisa bersatu di dalam perbedaan itu untuk kemudian saling mengisi, untuk kemudian saling mendukung dan saling mengisi apa yang menjadi kekurangan di dalam tubuh kita. Apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kita, apa yang belum mampu kita lakukan, ini kemudian bisa dilakukan oleh orang lain atau kita lakukan dengan bantuan saudara kita yang lain. Di dalam hadis ini secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Adalah agama dan ajaran syariat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita untuk saling peduli, untuk saling mengisi kekurangan kita, bukan justru saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena di sini kita diibaratkan seperti sebuah bangunan. Demikian pembahasan untuk hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya lagi-lagi Rasulullah SAW memberikan satu permisalan. Kalau tadi di hadis yang pertama tadi Rasulullah mengibaratkan kita hubungan antara umat mukminin ini seperti sebuah bangunan. Kalau di hadis yang berikutnya ini kita loncat hadisnya, siapa tahu bapak-bapak ada yang buka kitabnya. Ini kita loncat ke hadis yang ketiga. Hadis yang kedua kita lewatkan. Karena hadis yang kedua ini bunyinya hampir mirip seperti hadis yang ketiga, bunyinya mirip seperti hadis yang pertama, yaitu Rasulullah mengibaratkan kita dengan sesuatu yang lain untuk menjelaskan hubungan kita dengan kaum mukminin yang lain. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, muttafaqun alaih. Permisalan kaum mukminin dalam hal yang pertama, dalam hal berkasih sayang. Yang kedua sama tawadbihim sama tarahum, itu maknanya hampir mirip, saling mencintai dan saling mengasih sayangi. Yang ketiga dalam hal bertoleransi, ta'atuf. Bertoleransi itu berarti bisa memahami keadaan saudara kita yang lain, bisa merasakan kesulitan yang dialami oleh saudara kita yang lain, bisa merasakan kebahagiaan yang dialami oleh saudara kita yang lain. Itu makna dari toleransi. Artinya kita ikut bahagia kalau ada saudara kita yang bahagia, dan kita ikut sedih kalau ada saudara kita yang sedih.
bukan sebaliknya. Sedih ketika ada orang lain yang bahagia, risih ketika ada orang lain yang bahagia, dan justru bahagia ketika ada orang lain atau saudara yang lain sedang bersedih atau sedang mengalami kesusahan. Nah, ini kebalikan dari hadis ini. Kalau kita dianjurkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, berarti kita dilarang. Seperti tadi kan, kita diperintahkan untuk berbahagia, senang atas kesenangan saudara kita. Berarti kita dilarang untuk sedih kalau saudara kita senang. Kita dilarang untuk marah, kita dilarang untuk tidak senang ketika saudara kita sedang bahagia. Begitu pula sebaliknya, kita diperintahkan untuk ikut merasakan kesedihan saudara-saudara kita yang lain saat saudara kita sedang bersedih, sedang berduka, atau sedang mengalami kesulitan. Bukan justru bahagia ketika mereka sedang dilanda musibah atau kesulitan. Nah, permisalannya seperti apa? Permisalannya seperti masalul jasadi, seperti tubuh kita ini, seperti jasad kita ini. Idza ishtaka minhu 'udhun, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, yang mengeluh, tada'alahu sairul jasadi, akan ikut mengeluh juga seluruh anggota tubuh yang lain. Bisahari wal humma, dengan sahar. Sahar itu apa namanya? Begadang kalau secara bahasanya. Artinya begini, kalau kita sakit, misalkan tangan kita, na'udzubillah, misalkan ada seseorang yang kakinya patah, terus kemudian dirawat di rumah sakit. Apakah kemudian yang menjerit itu kakinya atau mulutnya? Padahal yang patah kakinya, tapi kok yang menjerit mulutnya. Kalau kakinya kemudian patah, semalaman belum diobati, masih terasa nyeri, apakah kemudian yang tidak bisa tidur itu cuma bagian kakinya? Enggak, matanya juga ikut melek, karena matanya juga tidak bisa tidur, ikut merasakan nyeri yang dirasakan oleh kakinya. Seluruh tubuh ini kemudian ikut merasakan sakitnya. Sebagaimana orang yang kena demam, batuk, pilek, yang panas bagian keningnya atau bagian lehernya, tapi yang keluar ingus hidungnya, yang batuk-batuk mulutnya, tenggorokannya yang batuk-batuk. Kalau bagian mulut batuk terus, bisa-bisa yang ikut sakit bagian perutnya. Kan biasa kalau orang kebanyakan batuk terus, batuknya tidak berhenti, itu bagian ulu hatinya bisa sakit di situ. Itu gambaran seorang mukmin seperti itu. Tidak ada saling mencela antara mata sama mulut. Ketika hidungnya keluar ingus, matanya kemudian berbahagia dengan sakit yang dialami oleh hidungnya. Mampus sih, kan tidak ada di balik gitu. Terus kemudian kaki kiri yang patah, misalkan kena cedera, kena musibah, kaki kanan terus kemudian ngolok-ngolok, menyambati jadi orang Banjar. Bisa mati, mampus sih kamu. Kenapa cuman patah? Kenapa kena mati aja sekalian? Ada tadi gitu kan sama kaki. Sama kaki yang sebelah kanan. Ketika kaki kiri patah, tidak bisa jalan, yang ikut menopang kaki kanan. Kan seperti itu. Dan begitu seterusnya. Seperti itulah keadaan seorang mukmin. Sama seperti bangunan tadi yang dibangun di dalam komponen-komponen yang berbeda, tubuh kita pun ini Allah ciptakan dengan wujud, dengan fungsi yang berbeda-beda juga untuk bisa saling mengisi. Kalau pipi kita gatal, bisalah pipi garuk sendiri? Tidak bisa. Dia butuh bantuan tangan. Kalau rambut kita gatal,
butuh untuk disampo, dibersihkan, bisalah dia menyampo sendiri, tidak bisa. Dia butuh bantuan tangan. Itu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita ini dari komponen yang berbeda-beda. Ada makanan yang enak. Yang melihat makanannya siapa? Mata. Yang ngambil makanannya siapa? Tangan. Tapi yang merasakan kelezatannya siapa? Lidah. Tangan ngambil bukan untuk ditelan sama dia sendiri, tapi dia ngambil untuk disuapkan ke dalam lidah. Lidah yang merasakan nikmatnya makanan tersebut, tapi yang merasakan kenyangnya adalah bagian perut. Tidak ada iri-irian sama sekali. Lidah kemudian bemamai, adalah lidah bemamai. Bemamai gara-gara cuman lewat aja makanan tuh sekalinya di sini. Tidak sampai mengenyangkan, tidak ada istilahnya kayak gitu. Semuanya saling mendukung, semuanya saling bersatu, semuanya saling melengkapi. Demikianlah nilai-nilai sosial yang diajarkan di dalam hadis ini. Dua hadis ini yang mengajarkan nilai-nilai sosial dan memerintahkan agar kita sebagai umat muslim ini peduli dengan kaum muslimin yang lain, peduli dengan peduli dengan saudara-saudara kita umat muslimin yang lain. Di momen taraweh kemarin seingat saya sudah saya singgung bahwasannya ajaran umat Islam untuk saling peduli dengan saudaranya ini bahkan dijadikan menjadi salah satu rukun di dalam pedoman atau ajaran syariat agama kita. Rukun ini berarti tidak sempurna keislaman seseorang sebelum dia menunaikan sebelum dia melengkapi kelima rukun ini yang disebut dengan rukun Islam. Salah satu ibadah yang ditetapkan sebagai rukun Islam di sana, di mana tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia melakukan kelima-lima rukun ini, salah satunya adalah ibadah yang bersifat sosial, yaitu ibadah zakat, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki kalau mencapai nisab. Itu pembahasannya dalam fikih zakat juga panjang. Intinya di situ ada perintah di mana kita diperintahkan dan diwajibkan, bukan sekedar perintah tapi perintah yang sifatnya wajib. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara kita yang sedang membutuhkan. Hadis yang berikutnya. Nah, ini tadi dua hadis yang sudah kita bahas. Ini hadis yang berbicara tentang keadaan atau kondisi seharusnya, idealnya antara satu orang beriman, satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Hadis yang berikutnya ini menjelaskan kepada kita upaya untuk kita bisa menjadi seperti bangunan, upaya untuk kita bisa menjadi seperti jasad kita ini. Artinya apa? Motivasi yang tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya kita ini harus seperti sebuah bangunan, kita ini harus menjadi seperti jasad kita, saling melengkapi dan saling mendukung antara satu komponen dengan komponen yang lain, meskipun berbeda unsurnya, meskipun berbeda fungsinya, itu semuanya harus kita upayakan. Tidak bisa kemudian kita berdiam diri terus kemudian menunggu datangnya kondisi kita itu saling melengkapi, itu nggak bisa. Kita harus mengupayakan, kita harus memperjuangkan, kita harus mengeluarkan upaya untuk bisa menjadi seperti bangunan dan seperti jasad itu tadi. Salah satu upayanya adalah dengan menampilkan simbol-simbol kasih sayang kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang lain. Tapi tentu ada catatannya di sini.
Tidak semua simbol kasih sayang itu bisa kita terapkan. Simbol-simbol kasih sayang itu ada yang ditetapkan oleh syariat agama kita, ada juga simbol kasih sayang itu yang sesuai dengan tradisi atau kebudayaan kita. Salah satu simbol kasih sayang di sini yang dijelaskan oleh hadis yang berikutnya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis jalisan. Faqala Al-Aqra' inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Suatu hari, dijelaskan oleh Abu Hurairah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali. Ini cucu tersayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua cucu beliau, bukan kembar, ini adik kakak, Hasan sama Husain. Sampai-sampai kedua cucu beliau ini, beliau sendiri digelari oleh Rasulullah langsung dengan sebutan huma royhanata ya minat dunia. Kedua anak ini adalah royhanahku di dunia. Kalau mau kita teliti, kenapa Rasulullah menyebut Hasan sama Husain ini seperti bunga royhanah? Royhanah itu kan satu jenis bunga, Pak ya. Saya tidak tahu di Indonesia ini ada nggak bunga royhanah. Saya pernah ketemu di Madinah, itu ada pohon bunganya itu kecil-kecil. Sama seperti bunga melati kalau di kita ini, teman, bentuknya agak berbeda, kecil-kecil. Ternyata itu bunga royhanah. Jadi bunga royhanah itu kecil tapi wanginya semerbak. Rasanya pahit kan gitu, tapi wanginya semerbak. Jadi bunga royhanah itu bunga yang kalau seseorang menemukan bunga itu, bawaannya pengen nyium aja, saking wanginya, saking harumnya. Itu bunga royhanah. Nah, Hasan sama Husain disebut royhanah oleh Rasulullah. Dua anak ini adalah royhanahku, kata Rasulullah. Dua anak ini adalah royhanahku di dunia ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah itu kalau ketemu Hasan sama Husain, bawaannya pengen nyium aja, saking sayangnya. Sama seperti orang yang kalau ketemu bunga royhanah, bawaannya pengen nyium karena saking wanginya. Rasulullah ketika ketemu Hasan sama Husain, bawaannya pengen nyium aja, saking sayangnya beliau. Suatu ketika Rasulullah menampilkan simbol kasih sayang ini di depan sahabat-sahabatnya. Ada Abu Hurairah, ada juga Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi masih mu'allaf pada saat itu Aqra' bin Habis ini. Sebelumnya Aqra' bin Habis ini orang Mekah yang masuk dalam barisannya orang-orang kafir. Setelah peristiwa Fathu Makkah, ada beberapa orang kafir Mekah yang masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan, istri beliau, istrinya Abu Sufyan, ada lagi namanya Uyayyah bin Hisn, salah satunya adalah Aqra' bin Habis ini. Nah, jadi saat peristiwa ini terjadi, Aqra' bin Habis ini statusnya masih mu'allaf. Aqra' bin Habis kemudian melihat kalau sahabat-sahabat yang lain sudah ndak aneh ketika Rasulullah mencium cucunya, mencium saudaranya, mencium anak-anak yang lain sebagai simbol kasih sayang. Sahabat-sahabat yang lain yang sudah lama bersama dengan Rasulullah, mereka tidak heran melihat itu, tetapi Aqra' bin Habis heran justru melihat perbuatan Rasulullah ini. Apa fungsinya mencium anak kecil? Kira-kira begitu pertanyaannya. Kemudian Aqra' bin Habis ketika melihat perbuatan ini, beliau langsung mengatakan, innani 'ashratan minal waladi ma qabbantu minhum ahadan. Aku punya 10 orang anak, kata Aqra'. Satu pun tidak ada yang pernah aku cium di antara mereka.
Mendengar ucapan tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat, pandangan beliau langsung tertuju kepada Aqra bin Habis sambil mengucapkan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada anaknya, jangan harap dia disayangi oleh anaknya sendiri. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada istrinya, jangan harap istrinya akan berkasih sayang kepada dia. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri bila tidak menampilkan simbol-simbol kasih sayang kepada suaminya, maka jangan harap suaminya akan berkasih sayang kepada si istri tadi. Apabila seseorang tidak menampilkan simbol-simbol kasih sayang kepada saudara-saudaranya yang lain, jangan harap dia disayangi oleh saudara-saudaranya yang lain. Intinya di sini yang kita garis bawahi adalah menampilkan sunnahnya, ajaran dari Rasulullah untuk menampilkan simbol-simbol kasih sayang. Meskipun simbol kasih sayang itu tidak selamanya dengan ciuman. Nah, nanti jangan disalahartikan. Kita mau menampilkan simbol kasih sayang sama tetangga, terus kita ciumi tetangga kita. Nah, jangan kayak gitu. Itu malah mengundang pertikaian itu. Apalagi yang dicium bininya tetangga, nah itu mengundang pertikaian gitu. Hati-hati. Simbol kasih sayang tidak selamanya berbentuk ciuman seperti ini. Kalaupun kita ingin menampilkan simbol-simbol kasih sayang berupa ciuman seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus lihat-lihat orangnya. Apakah orang yang akan kita cium ini boleh sah kita cium ataukah tidak? Intinya simbol-simbol kasih sayang itu banyak. Ada yang berasal dari syariat agama kita, ada juga yang berasal dari tradisi atau kebudayaan masyarakat di mana kita berada. Kita ngasih oleh-oleh ke tetangga, kan biasa gitu Pak ya, kalau ada misalkan ada yang habis umroh, pulang umroh atau pulang haji, nanti ngasih oleh-oleh sama tetangga-tetangganya atau ngasih oleh-oleh sama teman-teman kantornya. Nggak banyak, paling oleh-olehnya kacang satu bungkus begini atau coklat Arab itu yang satu bungkus isinya paling 3 biji, dikasih teman satu kantor. Nggak banyak, nggak mahal oleh-olehnya, tapi yang mahal di situ adalah simbol kasih sayang yang ditampilkan oleh orang tersebut kepada saudara-saudaranya di kantor atau kepada saudara-saudaranya di tetangganya. Yang mahal itu simbol kasih sayangnya, bukan wujud ininya, bukan wujud materinya. Karena meskipun wujud materinya itu terlihat murah, terlihat kecil, kalau dia tidak punya rasa kasih sayang, tidak mungkin dia bisa memberikan itu kepada saudara-saudaranya. Kalau seandainya dia tidak punya rasa kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Ini salah satu hikmah yang lain yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Kasih sayang itu perlu untuk ditumbuhkan. Kasih sayang itu perlu untuk dimunculkan. Jadi kasih sayang itu tidak datang dengan sendirinya. Kita punya keluarga, kita punya saudara-saudara, bapak-bapak punya istri. Mungkin dahulu ada yang seperti saya ketika menikah, saya tidak pernah kenal sama istri saya. Pertama kali kami bertemu adalah malam di mana kami dipertemukan oleh dua keluarga kami, dita'arufkan, saya sama istri saya. Di malam itu juga langsung bapak saya melamarkan. Ya sudah, kalau gitu kita khitbah aja langsung. Habis itu tidak pernah ketemu lagi sampai di hari di mana kami akad nikah. Kalau orang berpikir, bisakah berumah tangga melalui tanpa melalui pacaran, tanpa melalui kenal lebih dekat, tanpa melalui harus jalan bareng dan seterusnya. Alhamdulillah bisa.
Kuncinya adalah kita harus menumbuhkan kasih sayang kita kepada orang yang tadinya belum kita kenal. Tumbuhkan, tampilkan simbol-simbol kasih sayang di dalam rumah tangga kita, minimal kepada istri, kepada anak-anak kita, untuk kemudian simbol-simbol kasih sayang itu nanti yang akan menumbuhkan kasih sayang di dalam hati kita, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hati kita, yang kemudian kasih sayang itu akan dibalas. Di sini kan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Berarti barang siapa yang berkasih sayang, maka dia akan mendapatkan kasih sayang. Kalau istilah usul fikihnya kan mafhum mukhalafahnya, timbal baliknya kan seperti itu. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Artinya, barang siapa yang berkasih sayang, dia akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain, minimal dari orang-orang yang dia kasih sayangi itu tadi. Nah, hikmah yang berikutnya, tidak berkasih sayang. Ini merupakan satu dosa yang akan berakibat kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak, nih kita cermati kalimatnya Rasulullah, barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang, baik itu dari orang yang dia kasih sayangi maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan kasih sayang itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak berkasih sayang kepada sesamanya, kepada orang-orang terdekatnya minimal. Nah, ketika Allah memberikan suatu hukuman terhadap suatu perbuatan, berarti di situ mengisyaratkan kepada kita bahwasannya kita dilarang untuk melakukan perbuatan itu, agar kita tidak mendapatkan hukuman yang sudah Allah janjikan. Hadis yang berikutnya ini mirip. Kalau tadi berasal dari Aqra' bin Habis, kalau hadis yang berikutnya ini berasal dari sebagian orang-orang A'rab, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Di masa Rasulullah ada beberapa sahabat-sahabat orang-orang pedalaman yang kemudian belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika orang-orang Badui ini datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian mereka bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah antum biasa mencium anak-anak antum semua? Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya, kami biasa sudah melakukan itu." Qalu, kemudian orang-orang Arab, orang-orang Badui tadi membalas lagi, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Tapi kami sama sekali tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mencium anak-anak kami. Kemudian Rasulullah membalas lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah." Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak berkuasa apapun, kata Rasulullah, kalau seandainya nanti Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati-hati antum sekalian. Karena itu tadi, karena orang-orang Badui tadi mengatakan kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah takut perbuatan tersebut justru nanti akan mendatangkan musibah. Apa musibahnya? Mereka tidak mendapatkan. Musibahnya adalah rasa sayang dari hati mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menampilkan simbol-simbol kasih sayang itu tadi. Ini sebagai hukuman, ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kita diperintahkan untuk berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama muslim, kepada kaum mukminin yang lain, dalam rangka kita juga akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah adalah kita melakukan kasih sayang tersebut
kepada saudara-saudara kita yang lain sesama kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu, silakan. Sekarang kan ada di HP itu yang contohkan di anak-anak kita bikin itu, kadang-kadang kata-katanya tuh dia bergaul dengan teman-temannya tuh kata-kata binatang itu akibatnya gini, udah sesama ini tuh biasa, sudah kata-kata kasar tuh biasa dengan orang tua biasa. Gimana kita menyikapi seperti itu keluar anak-anak kita? Ya, ini juga salah satu cobaan di zaman sekarang ini. Kita sebagai orang tua ini dicoba dengan semakin maraknya gadget. Sebagai langkah pencegahan, sebenarnya kita bisa memberikan pengawasan itu kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita sedang sedang pegang HP, sedang main HP, itu harus kita awasi. Paling tidak bisa kita lihat, kan ada historinya ya Pak Ustadz ya. Ada histori, bisa kita lihat historinya, dia habis buka apa aja, dia habis main apa aja, itu bisa kita lihat di situ. Nah, terus kemudian pemantauan selanjutnya adalah kalau tadi kita pantau sebagai unsur pencegahan, kita awasi. Pemantauan selanjutnya bisa kita pantau dari hasil gadget tersebut. Kalau ternyata setelah dia pegang gadget sebulan 2 bulan dia sudah pegang HP, terus kemudian kata-katanya berubah, berarti yang ditonton di situ yang tidak benar-benar pasti. Kata-kata yang sudah menjurus ke kasar, padahal kita nggak pernah mengajarkan kata-kata kasar, di lingkungan rumahnya pun nggak pernah mengajarkan kata-kata kasar, bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya nggak pernah berkata kasar, tapi kalau dia mengenal kata-kata kasar, bisa jadi dari gadgetnya itu, berarti yang dia tonton di HP-nya itu yang jelek-jelek. Nah, di situ bisa bisa kita pantau. Artinya untuk menyikapi yang seperti ini ya kita perlu ketegasan. Kita perlu ketegasan kepada anak-anak kita, sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren itu sebenarnya sudah tepat. Di pondok pesantren manapun tidak mengizinkan santrinya untuk membawa HP. Santri baru bisa bawa HP itu kalau liburan. Orang tuanya sendiri yang ngasih HP-nya. Tapi kalau dia selama dia berada di pondok pesantren, insya Allah mereka clear, bebas dari dari HP-HP yang seperti itu. Meskipun HP itu positifnya juga banyak, tetapi yang harus kita pantau di sini kalau anak-anak itu membuka sesuatu yang negatif, kan seperti itu. Harus cara kita menyikapi seperti itu, kita harus tegas dalam penggunaan HP ini untuk anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.